Selamat datang Viola. Terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kita sudah makin mendekatin daripada pemilu ya. Mungkin tinggal 78 hari lagi ya kalau nggak salah gitu. Gimana kira-kira, ada persiapan apa ya kira-kira yang dalam benak pikirannya? Kalau untuk secara pribadi, aku pemilihan kali ini pemilihan kedua. Oh, oke. Baru kedua kali iya, ya. Yang dulu aku pertama kali milih, aku cuma fokus ke presiden. Kayak, oh ya, Jokowi aku waktu itu coblosnya. Gitu. Terus kalau untuk caleg, aku ngasal. Kayak udahlah, siapa aja lah namanya yang perempuan ku coblos gitu. Tapi kalau untuk sekarang, karena mungkin udah lebih dewasa, terus banyak juga caleg-caleg yang datang ke rumah mau bersosialisasi gitu kan. Yeah. Caleg kan kalau mau calon kan ramah bin ramah kan. Iya. Manis banget gitu kan. Sekarang jadi tahu mau nyoblos caleg siapa. Presidennya udah tahu siapa gitu. Lebih ngelihat visi misinya sih. Kalau dulu ya udah coblos aja lah. Asal gitu ya. Kayak dulu mikirnya kayak satu suara nggak ngaruh lah untuk seluruh Indonesia gitu. Tapi kalau sekarang satu suara tuh berarti. Iya, berarti satu mur itu kan bisa menghancurkan satu mesin yang canggih kan. Betul. Gitu kan, meskipun iya. kecil tapi berperan. Bagaimana pendapatnya untuk generasi Z sekarang ya, yang dalam teknologi medsos yang begitu canggih ya? Kira-kira pengaruhnya dalam pandangan politik mereka itu sejauh mana pengaruhnya medsos kepada generasi yang masih, ya bangsa Gen Z ini kan yang 1981 ke atas ya. Sekarang kan media sosial tuh penting banget ya, banget kayak aku aja bisnis bisa hidup dari media sosial gitu. Aku jualan online, terus aku juga kayak orang endorse aku kan menghasilkan uang juga. Kita ngelihat politiknya itu di media sosial tuh udah luar biasa ya, kayak banyak yang ngeditnya tuh macem-macem. Diganti lah badannya, diganti muka monyet, diganti segala macem gitu. Yeah. Jadi politik tuh kayak apa ya, kalau di sosial media tuh kayak jahat gitu. Sebenarnya kenapa nggak kita berpolitik yang nggak perlu ngedit terus inilah, kalau milih dia nanti kalian harus pakai kerudung semua. Kalau milih nomor ini kalian harus pakai cadar karena negara akan diubah jadi negara ini gitu kan. Kita tuh nggak sebodoh itu gitu. Kita juga ngelihat visi misinya, kinerjanya dan lain-lainnya gitu. Jadi peran media sosial di politik tuh berperan banget. Dan kalau untuk aku yang umur 26 atau yang 20-an mungkin kita udah lebih pinter ya. Nggak kayak, oh lihat yang ini lucu, coblos gitu kan. Sekarang kan lagi viralnya yang gemoy kan. Oh coblos karena gemoy gitu. Soalnya aku sering lihat di TikTok kan, mau milih ini karena gemoy gitu. Jangan bodoh gitu. Kayak dia memimpin negara besar loh. Indonesia tuh besar banget dan kita tuh sangat dipandang di seluruh dunia gitu. Betul. Pilihlah yang emang benar tahuan kerjanya. Kira-kira dari peran daripada medsos yang begitu gencar ya, sudah terlalu banyak lah, nggak bisa diikutin apa aja, banyak sekali ya. Kira-kira bila ada suatu pihak yang ingin menggunakan teknologi medsos untuk mempengaruhi opini masyarakat, kira-kira daripada generasi Anda gitu, kira-kira terpengaruh nggak sepengetahuan Anda misalkan gitu? Karena kan teknologi kan bisa dibikin sedemikian rupa ya. Iya. Kalau untuk yang ini pendapat aku pribadi ya. Kalau misalnya untuk kita yang mungkin lebih muda, kita bisa menilah-nilah, oh ini benar, ini salah. Oh ini nggak diedit nih, oh ini diedit gitu. Tapi kalau yang kayak di
pedesaan, yang ibu-ibu, bapak-bapak. Lihat video kan dia nggak mungkin kepikir, oh ini diedit, oh ini nggak diedit gitu. Langsung percaya aja kan gitu ya? Pasti langsung percaya, tapi kalau aku enggak sih. Bila dalam kebiasaan daripada Gen Z ya, kalau misalkan ada suatu isu yang sebenarnya itu isu adalah dibuat-buat kan, ya biasanya apa yang dilakukan oleh generasi Z begini? Searching sebanyak-banyaknya sih. Dia searching, habis gitu kalau udah tahu bahwa ini sebenarnya hoax gitu kan ya, nggak benar gitu. Biasanya itu apa yang dilakukan? Mungkin kalau memberitahukan temen-temen atau ya bagaimana, atau diem gitu. Yang cewek-cewek pasti ngegosip lah. Udah itu nggak bener gitu ya. Itu bohong. Kayak video aku yang kemarin kan aku sempet tuh ngomong masalah politik gitu kan. Terus dibilangnya, oh ini udah kena nasi bungkus nih, udah kena bayaran gitu. Teman-teman aku pada chat-chat aku kan, ya. Aku ngomong, oh enggak, aku nggak dibayar nasi bungkus apapun untuk ngomong gitu. Ya aku mau ngomong, emang aku mau ngomong aja, nggak dilebih-lebihkan gitu. Iya. Ada nggak perbedaan antara generasi Z anti perkotaan sama di daerah kira-kira? Menurut aku sangat-sangat berbeda sih. Iya. Karena pandangan kita juga jauh berbeda. Ini menurut pendapat aku yang di desa dan yang di kota. Iya. Kalau yang di desa mungkin mereka sampai sekarang yang kayak umur 25, 26, terus sampai umur berapa masih terpengaruh sama keluarganya kan. Kayak kamu harus pilih ini karena papa pilih ini gitu. Kalau di pedesaan kayak gitu. Kalau aku ya pilihan aku ini mau mamaku pilih apa ya terserah. Begitu. Kita kan harus berbeda-beda pilihan kan, nggak harus berantem gitu. Sekarang kan kalau politik kan temenan bisa jadi berantem. Iya. Karena lo pilih ini, gue pilih ini. Jadi gitu. bermusuhan ya. Iya. Kira-kira yang dialamin sekarang ya pada umumnya ya, yang generasinya Viola gitu, masih dipengaruhi orang tua nggak? Atau ada pihak-pihak tertentu coba memaksa nggak? Atau mengiming-imingi lah, gua kasih lo amplop ini deh kalau gitu, misalkan lo ikut kasih gitu. Serangan gitu, fajar ya sebelum milih. Iya. Kalau gimana yang dialamin gitu, karena kan generasinya sama kita kan beda jauh ya. Iya, kalau keluarga kan keluarga besar ya di Manado. Ada yang di Manado, ada yang di Jakarta. Kita semua sekeluarga semuanya beda pilihan. Ada yang pilih ini, pilih itu. Kayak mamaku kan Manado, jadi pasti dibilang, oh Manado pasti pilih Prabowo gitu kan, karena kan Prabowo keturunan Manado. Terus aku bilang, enggak juga sih, kan nggak harus kayak kita orang Manado kita harus pilih Prabowo gitu. Tapi nggak ada yang mempengaruhi aku sih. Kayak kita udah pinter, kayak misalnya nanti pas hari H kita dapat serangan fajar ya misalnya, lo pilih calon nomor ini ya, gue kasih duit, ya ambil aja duitnya, nggak usah pilih. Iya, kenapa nggak diambil ya? Iya kan rezeki, kan nanti di dalam TPS kan, emang dia mau ngintip. Iya, dia kan nggak tahu ini coblos apa kan gitu kan. Iya, balik lagi ke hati. Jadi tidak ada yang mempengaruhi. Iya. Dalam generasi strawberry dalam hal ini yang kita mengatakan, karena kan strawberry itu kan tampangnya manis, cantik gitu ya, tapi kan rapuh ya. Anak muda itu kan masih rapuh ya, karena kan masih belum mateng ya. Sering galau ya. Gampang dipengaruhin lah. Yang kita khawatirkan begitu ya. Sedangkan generasi strawberry kan sekarang mendominan kan. Betul. Yang umur tua-tua kan pada sudah ada yang sudah lewat, ada yang tinggal yang ini baru-baru kan. Sebentar lagi kan akan mengambil alih lah kan gitu. Jadi bagaimana pendapatnya daripada generasi strawberry atau Z dalam hal ini ya, kalau ada suatu larangan bahwa anak muda tidak boleh menjadi pemimpin, misalkan pemerintah mengeluarkan peraturan anak muda tidak boleh menjadi pemimpin, apa yang dirasakan oleh generasi strawberry begini? Berarti yang bikin peraturan ya kolot.
kan kalau orang udah tua, kayak contohnya aja kayak aku dan mamaku. Iya. Mamaku sampai sekarang nggak bisa pesen Grab, nggak bisa pesen online, karena udah tua gitu. Jadi aku suka sebel sama pendapat orang yang tua, karena kita lahir duluan jadi kita lebih tahu. Oh nggak gitu. Ada hal yang orang tua tahu, ada juga yang anak muda tuh jauh lebih tahu. Dari teknologi aja kita udah lebih canggih, lebih tahu penguasaan sosial media juga kita lebih canggih. Kayak orang-orang yang kayak misalnya pemimpin-pemimpin kita, emang dia main sosial media kan nggak mungkin. Emang karyawan dia orang yang udah tua juga kayak umur 60 kan nggak mungkin. Pasti karyawan dia orang milenial lah yang mengerti sosial media gitu. Jadi yang tua-tua bukan kita jadi kurang ajar, tapi jangan kolot, negara tuh udah maju. Coba saling bertukar pikiran. Kasih ruang sama yang muda tuh juga bisa. Jangan dianggapnya karena kita masih muda, belum ada pengalaman gitu. Jadi kembalikan kepada pokok pembicaraan jawaban daripada situ ya. Anak muda itu kan memiliki kesempatan yang sama dengan generasi tua. Betul. Kan setiap orang mempunyai tabiat, karakter atau kemampuan yang berbeda. Tidak semata-mata tua pasti lebih pandai, muda pasti lebih bodoh. Kan tidak kan. Dalam bidang-bidang tertentu justru kan muda itu kan lebih energik. Ya kan lebih tekun, kan lebih semangat karena dia masih mengejar suatu ideologi. Kalau tua kan bilang, tinggal berapa hari lagi, gitu dihitungnya kan. Sehingga dalam hal ini, ya istilahnya generasi strawberry kan tidak sepakat, tidak setuju kan, kalau anak muda itu tidak diberi kesempatan. Ya, karena undang-undang dasar kita kan tidak membedakan umur sekian baru boleh, kan asal sudah dewasa. Sedangkan dewasa menurut undang perkawinan kan 18 tahun sudah cukup kan, kita nggak perlu berdebat. Sudah 18 tahun mau jadi apapun mempunyai kesempatan yang ekuivalen sama kan. Betul. Harusnya tidak bisa dibedakan. Nah, dalam hal ini bagaimana pendapat generasi strawberry ini terhadap perbedaan yang sangat kental ya tentang mayoritas dan minoritas yang ada di sini. Sekarang kan sudah bisa lihat di sosmed, di media, dimanapun kan, seolah-olah minoritas itu kan mendapat tekanan ya, tidak seleluasa daripada mayoritas. Apakah pendapatnya mayoritas minoritas memang harus dibedakan atau harus ekuivalen dong, tidak ada perbedaan? Nggak ada perbedaan lah, harusnya ya. Kayak yang cewek-cewek juga bisa jadi pemimpin. Kayak aku waktu SMA aku ketua BTS, aku ketua seluruh-luruhnya. Wakil aku cowok. Ya karena aku gue bisa, lo bisa, gue juga bisa. Kayak mungkin cewek tuh lemah. Cewek tuh pakai perasaan. Ya cewek pakai perasaan di konteks yang berbeda, tapi kalau misalnya kita kerja juga kita bisa sama gitu. Sehingga dalam hal ini selain daripada gender kan ya, perbedaan cowok dan cewek kan yang mayoritas menjadi suatu hambatan di NKRI ini, yang kita lihat dengan kasat mata itu kan perbedaan agama mayoritas dan minoritas ya. Yang sering terjadi bahwa ini tidak boleh, ini tidak boleh, kalau ini boleh terus kan gitu. Betul. Kan akibatnya yang minoritas kan merasa emangnya negara punya elu sendiri kan, kasarnya kan gitu kan. Iya, makanya isu agama tuh dibawa ke politik tuh bener-bener nyata banget. Kayak yang tadi aku bilang, kayak kalau lo milih paslon ini nanti negara kita dirubah jadi negara muslim. itu bener-bener ada, dan temen aku pun ngomong kayak gitu. Lo pilih nomor ini, ntar lo pakai jilbab dong gitu. Sedangkan aku kan Kristen, keluargaku hampir seluruh Kristen, tapi ada juga yang Muslim. Kayak masa semudah itu seorang pemimpin mengubah negara kita menjadi seluruhnya Muslim, sedangkan kita
banyak agama gitu. Contohnya aja di Sulawesi Utara ya, Kristen dan Muslim dan agama manapun tuh mereka saling sangat-sangat rukun. Kayak kalau saling mendukung ya. Iya, kayak kalau misalnya kita Natal yang jaga tuh orang Muslim. Terus kalau misalnya Muslim Lebaran yang bantu masak tuh orang Kristen. Terus kayak kalau ada acara pernikahan, kita yang Kristen bikin acara, kita tuh bikin catering sendiri khusus Muslim dengan peralatan yang tidak terkena yang haram gitu. Segitu toleransinya kita. Tapi kalau karena aku tinggal di Jakarta, untuk Muslim dan Kristen gitu emang terlihat sekali minoritas dan mayoritasnya. Itu kayak banyak juga kan yang kayak mau membangun gereja di demo segala macem, itu mereka lagi ibadah segala macem. Kita sama-sama menyembah, berdoa untuk Tuhan kok, kecuali kayak oh dia soalnya nyembahnya nyembah bunga, nah baru gitu. Jangan di beda-bedakan. Ya, karena kita kan Pancasila kan, berarti kan semua agama itu diterima. Betul. Kan begitu. Karena agama pada umumnya, semuanya agama yang benar kan tidak ada yang mengajarin yang nggak benar kan. Iya. Nah itu. Nah sekarang suatu contoh kan, ada seorang kepala daerah gitu kan, dia berani, masih anak muda kan, berani datang langsung buka segelnya, ada gereja di segel. Lah tindakan-tindakan sedemikian yang dilakukan oleh seorang kepala daerah, dan sebetulnya dia juga bukan agama Kristen, tapi dia anggap ini tidak benar. Tindakan-tindakan demikian itu menurut generasi Strawberry itu bagaimana? Dukung atau tidak mendukung atau bagaimana? Kalau aku sih dukung ya. Karena kan kita mau beribadah, masa nggak diizinin? Kan kalau kayak misalnya Kristen kan beribadah ya setiap minggu. Kita emang butuh tempat gitu. Maksudnya disegel, kan kita kan nggak ngapa-ngapain di dalam, cuma berdoa gitu. Ya, sehingga dalam hal ini kan secara konkret kan kita membutuhkan pemimpin yang netral, yang kira-kira bisa tidak memperbedakan minoritas dan mayoritas. Betul. Karena semua orang di depan undang-undang Pancasila maupun di Undang-Undang Dasar kan sama. Betul. Tidak ada perbedaan, oh kamu suku ini nggak bisa begini, suku ini boleh, gitu kan enggak. Semua bisa, karena setiap suku kan ada yang positif, ada yang negatif, pasti suku apapun ada, gitu kan. Yang penting kan dia harus bijaksana dan dia harus toleransi. Betul. Kan begitu kan, seperti tadi cerita di daerahnya itu sampai saling bahu-membahu, membantu, itu yang kita inginkan kan. Iya. Tidak ada satu jealous atau itu saya rusak situ, saya nggak boleh ini, nggak boleh itu kan. Akhirnya kan kita nggak bisa rukun. Iya. Tanpa rukun bagaimana kita bisa maju ya? Betul. Lah, generasi Strawberry saya sangat senang kalau memang mempunyai pendapat yang sedemikian rupa kan. Berarti kan negara kita pasti akan makin maju. Harus makin maju. Ya. Bagaimana pendapat atau pandangan pada generasi Strawberry ya terhadap sistem demokrasi di Indonesia sekarang yang kelihatan? Menurut aku ya, aku nggak tahu, aku nih generasi Strawberry, mangga, duren atau apa. Ada aja ya generasi Strawberry lah. Iya, apa istilah itu kan banyak ya dari medsos saya baca-baca begitu. Oh, kok ini apa sih gitu. Coba kita ikutin aja lah gitu. Iya. Untuk yang sekarang yang aku lihat udah bagus sih, udah baik. Tinggal bagaimana dari pribadi masing-masing melihat sistem pemerintahan atau demokrasi. Kayak misalnya kita kan kalau yang muda-muda ini udah hampir 24 jam main sosial media ya. Iya. Tinggal kita memilih-milih, oh ini benar, oh ini nggak benar. Terus kalau misalnya kalian udah tahu bahwa ini nggak benar, ya jangan di-share lagi. Nanti yang, apalagi kalau share-nya di grup yang ada ibu-ibu atau bapak-bapak, dia kan cuma ngeliat doang, oh ini jangan dipilih nih, nanti kita berdosa gitu kan. Jadi ya untuk yang muda-muda lebih pinter juga, jangan jadi kayak sumbu api
Nah, yang tua-tua kan udah api nih, jangan kita jadi sumbunya. Jadi kita nge-share-nya lebih yang baik-baik. Jadi kayak pemerintahan itu juga berjalan lancar, didukung. Jangan, oh ini pemerintahan ini nggak bagus nih dia begini. Dijelasin dulu, oh nggak bagusnya menurut pendapat saya seperti ini. Gitu. Jadi lebih santai, lebih chill. Yang muda-muda ajarin yang tua lebih chill, karena nanti yang tua-tua serangan jantung kan. Banyak loh yang meninggal gara-gara mendadak ya. serangan jantung pemilihan. Jadi kayak lebih chill. Yang suka marah-marah kan debat pasti marah-marah tuh. Coba diajak ngopi dulu bapaknya. Supaya turun santai, ya, gitu. santai gitu. Yang pemimpinnya pada santai, yang di bawahnya udah mau mampus kan. Jadi santai. Gitu ya. Bagaimana pendapat daripada ya generasi muda lah ya saya sebutlah ya, pada umumnya lah kan gitu kan, terhadap tindakan-tindakan anti korupsi yang sudah puluhan 10 tahun mungkin sudah 20 tahun ini ya sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah. Kira-kira pendapat generasi muda itu sejauh mana terhadap tindakan anti korupsi dan efek terhadap anti korupsi terhadap ekonomi kita pada umumnya? Korupsi di Indonesia luar biasa, sangat luar biasa. Buktinya aja tuh baru ketangkep. Padahal dia yang seharusnya menegakkan ya, dia malah ketangkep. Jadi sejujurnya kalau aku ngeliat kasus-kasus korupsi gitu, aku kayak bercanda kali ini juga disogok balik dia gitu kan. Karena negara kita yang di Papua aja makin banyak yang mati kelaparan loh gitu. Jadi yang mau jadi calon-calon tuh kayak kalian tuh bener-bener emang terpanggil dari hati atau emang pengen makin kaya aja gitu. Karena kasihan banyak yang nenek-nenek, dia butuh makanan, susah makanan, yang di pedesaan. Banyak juga yang anak-anak sekolah masih pakai sendal. Karena aku ngalamin, aku pernah sekolah di Manado, itu aku paling rapi sendiri. Aku pakai sepatu, bawa tempat pensil, teman-teman aku pakai sendal, pakai kantong kresek, segala macem. Jadi mungkin untuk penegakan korupsi harus bener-bener dimateng-matengin lagi gitu. Kayak coba dibuka matanya banyak orang-orang miskin yang sampai susah makan. Sampai yang di Papua itu meninggal karena kelaparan. Sedangkan kita yang di Jakarta, yang di kota, buang-buang makanan gitu. Kayak kampanye-kampanye aja buang-buang makanan kan. Sedangkan yang di pedesaan itu mereka pada kelaparan. Apalagi yang anak kecil butuh susu, butuh pampers, segala macem gitu. Tapi yang pemimpin-pemimpin kita malah korupsi, beli tas, segala macem. Beli rumah mewah gitu ya, kawin lagi gitu. Iya, kayak bapak, ibu-ibu hidup cuma sekali, kalian tuh harus bersedekah gitu. Nanti kalau udah di liang lahat sendiri, nggak bawa tuh tas-tas mewah, ya kan? Iya. Korupsi, anti korupsi itu adalah tindakan yang sangat baik. Namun yang harus kita memperdalamin itu adalah hasil daripada anti korupsi, tindakan anti korupsi itu efeknya bagaimana. Contohnya sekarang mungkin pastilah kalau Strawberry kan belum lahir ya, tahun 79-80 kan ada istilahnya zaman Petrus. Orang ditembak misterius waktu itu kan. Ya, itu bulan lahir lah. Belum, aku masih belum diproses kali itu. Mungkin masih gantung-gantungan di pohon ya. Jadi yang saya mengatakan waktu itu tindakan Petrus memang itu menyimpang daripada pri kemanusiaan ya kan. Jadi ada orang yang tidak salah juga dijedor kan gitu kan. Tetapi waktu itu yang terjadi kan Indonesia jadi sangat aman. Tidak pintu dibuka pun nggak ada manusia yang berani masuk. Kan gitu kan. Para dedongkot, preman-preman semua hilang. Kabur kan gitu kan. Jadi tindakan itu ada efeknya kan.
kelihatan ada efeknya. Nah, sekarang tindakan anti korupsi digencar, makin digencar kan makin banyak korupsi yang keluar. Nah, ini apakah tidak memberikan suatu kesan bahwa anti korupsi yang dilakukan ini tidak efektif kan? Kalau efektif kan makin kurang kan, gitu ya, kan? Harusnya. Kan ini, kalau ini makin digencarkan kok ini makin gede, makin besar kan? Berarti apa yang salah? Sistemnya, orangnya, atau bagaimana kan gitu kan? Nah, sebagaimana tadi juga situ sudah sebutkan kan, jadi dari kampanye, dari pilkada segalanya itu kan habiskan uang itu ratusan triliun. Betul. Bayangkan ratusan triliun itu kalau dijadikan rumah sakit, dijadikan sekolah, itu yang nikmatin kan 260 juta manusia, rakyat kan, daripada dihambur-hamburkan untuk bikin pamflet, bikin foto, bikin apa, yang di pinggir jalan lah. Baliho. Iya, baliho. Kemudian juga kita ngundang orang-orang untuk kasih makan, kasih minum, kasih rokok, kasih amplop. Kan tidak efektif kan. Jadi ini sebetulnya kan mindset yang dibutuhkan. Betul. Ya kan, jadi generasi muda itu ya yang kita harapkan itu harus punya mindset ya. Bagaimana itu bisa melakukan suatu alokasi dana pada tempat yang lebih dibutuhkan. Kan gitu, misalkan ini ada dana sekian, yang ini untuk sekian, ini sekian mendingan kan untuk rakyat, karena utama kan rakyat sebetulnya. Pemerintah kan juga menjadi pelayan rakyat kan, bukan rakyat menjadi pelayan pemerintah. Betul. Kan gitu, sehingga dalam hal ini generasi muda itu kira-kira sudah mulai belum mengevaluasi lah istilahnya kan, apa yang kira-kira harus dilakukan perubahan. Mungkin karena suatu saat kan generasi muda ini kan akan ganti, pemimpin-pemimpinnya akan diganti generasi muda semua kan. Iya, one day kan pasti mereka akan sana kan. Mungkin yang ketahuan korupsi hukuman mati aja udah, biar gampang, biar nggak, kan dia juga dalam penjara ntar makan pakai uang siapa? Pemerintah lagi. Uang rakyat lagi. Iya. Uang gue lagi tuh lo makan di dalam penjara, ya kan? Lo udah makan duit gue, di dalam penjara lo pakai duit gue lagi. Jadi lebih baik udah hukum mati aja lah. Maksudnya ini pendapat aku ya, jangan nanti di TikTok nih, ini anak muda nggak tahu apa-apa, pasti udah kena nasi bungkus nih gitu. Gue nggak dapat nasi bungkus, emak gue catering, jadi gue nggak perlu gue dapat nasi bungkus, emak gue catering, gue mampu beli makanan sendiri. Iya. Tapi karena aku lihat khususnya di Papua ya kan, yang mereka tuh dapat sepatu seneng banget, sedangkan kita yang di sini sepatu kita mungkin buang-buang. Kayak pemerintah tuh kemana nggak lihat apa bahwa mereka tuh anak-anak bangsa yang mungkin suatu saat mereka jadi presiden, atau mungkin suatu saat mereka jadi panglima atau pangdam gitu kan. Iya, yang jadi pemimpin lah istilahnya. Iya, yang dulunya kecil-kecilnya susah makan, tiba-tiba dia bisa jadi seorang pemimpin yang merubah Indonesia gitu. Terus dikorupsiin gitu. Udah, kalau menurut aku pribadi ya ini ya, udah mendingan hukumannya tuh diganti, jangan yang ringan-ringan. Karena mungkin si yang korupsi ini mikir, gue masuk penjara, ntar kan gue di penjara masih bisa ketemu keluarga gue, masih bisa ketemu teman-teman gue karena besukan. Sedangkan uang yang lo pakai ini mungkin bikin salah satu keluarga anaknya meninggal karena nggak makan. Menurut aku hukumannya ganti aja hukuman mati. Karena di negara mana juga ada kan yang dia korupsi dia hukuman mati. Kalau di Cina begitu, hukuman mati langsung sidang langsung dieksekusi. Makanya Cina maju, ya kan, daripada kita. Jadi udah ganti hukuman mati. Jadi pasti akan banyak orang yang nggak berani korupsi. Misalnya aku yang muda nih 26 tahun. Ketahuan korupsi, aduh gue 26 tahun dihukum mati, jadi kan takut. Mungkin yang nanti kan misalnya hukumannya diganti hukuman mati, terus masih ada yang korupsi, mungkin umur dia udah 97, jadi ya udahlah, ini saatnya gitu. Tapi yang muda-muda kan pasti takut, yang masih 50, 60. Tapi suatu hal kenyataan, hukuman mati dari zaman pertama kali Adam dan Hawa, manusia ada hingga hari ini
kan setiap negara itu atau setiap suku itu kan melakukan hukuman mati, hukuman apa. Namun kan kejahatan tidak pernah berkurang. Iya. Ya. Sehingga hukuman mati itu tidak semata-mata efektif. Contoh kan, saya ambil contoh tetangga kita aja yang dekat, kita nggak usah cerita yang jauh-jauh. Malaysia. Dulu itu orang punya 1 gram aja heroin gantung mati. Sekarang Malaysia menghapus hukuman mati. Karena apa? Dia bagaimana ketatnya, dengan ketatnya untuk menghantam narkoba, tetap aja orang masih nekat. Tapi begitu dia sekarang menghilangkan hukuman mati, justru perdagangan narkobanya menurun. Nah, itu memberikan suatu gambaran bahwa manusia itu tidak takut mati, karena perut dia itu lebih penting daripada mati, kan gitu. Yang menurut pengalaman setelah kita analisa, ya, yang paling efektif adalah bagaimana supaya orang tahu kalau korupsi itu memalukan. Keluarganya itu akan menderita malu. Tapi orang Indonesia nggak tahu malu, masalahnya. Kalau kita bilang mama Malaysia, mungkin dia, oh ya korupsi malu gitu. Masalahnya orang kita nggak tahu malu, jadi mungkin nggak cocok, gitu. Kayak, oh bapak gue korupsi, ya yang penting gue ke luar negeri gitu. Nggak peduli uangnya dari mana gitu ya. Oke, itu kan mindset ya. Jadi mindsetnya orang harus kita lah. Kita pikirkan gini, masalahnya perilaku, pendapatnya atau kelakuan daripada orang-orang banyak yang begitu, itu kan yang kita yang punya kewajiban bagaimana kita bisa membantu mereka supaya mereka merasa malu. Ya, contoh di Singapura yang dekat aja kan, itu untuk Singapura kan boleh dikatakan di jalanan itu nggak ada sedikit pun sampah, apapun, betul, bersih sangat bersih kan, karena dia efektif, dia ngajarin itu dari anak SD TK. Karena misalkan saya jalan, saya buang rokok, puntung rokok, terus anak kecil TK ngambil, om, nggak boleh puntung rokok ini harus masukin tong gini. Kita kan malu digituin nama anak kecil. Jadi lama-kelamaan semuanya jadi malu. Tapi kan efektif dia, cara mendidiknya itu kan dari bawah. Kan? Jadi dalam hal ini misalkan korupsi itu, saya tidak mengatakan boleh korupsi sangat tidak benar kan gitu kan. Tapi misalkan seorang koruptor, anaknya tahu, Pak, bapak gajimu cuma sekian, lu kok bisa bawa pulang beli mobil? Gua nggak mau deh, gua malu, gua lebih baik keluar. Gua nggak mau jadi anak lu, misalkan. Digituin kan orang tua jadi stres. Mikir kan, kalau sekarang kan nggak apa, kapan dong? Sebelah udah mobil Mercy nih, sekarang gua kok masih mobil bobrok kan gitu kan. Akhirnya malah mendorong orang tuanya untuk korupsi, karena kan desakan dari keluarga. Betul. Lah, pendapat demikian inilah yang kita seharusnya berkewajiban merubah mereka punya mindset. Bahwa kalau keluarga kamu nggak benar, kamu malu, kamu yang punya kewajiban mengingatkan. Dengan demikian kan akan lebih efektif. Karena memang betul kan sekarang dengan KUHP yang akan berlaku Februari 2026 yang baru, yang produk hukum pidana yang bikinan Republik Indonesia sendiri itu, hukum mati itu memang masih ada, tapi di sana sudah memberikan satu kelonggaran. Dalam 10 tahun berkelakuan baik, hukuman mati akan dirubah menjadi seumur hidup. Berarti kan secara bertahap, ya saya sih kebetulan pribadi saya termasuk, saya tidak setuju dengan hukuman mati. Karena saya pikir nyawa itu Tuhan yang memberikan. Manusia sesama manusia tidak punya hak mencabut nyawa. Tuhan yang boleh mencabut. Kan kalau saya pribadi, tiap orang kan beda pendapatnya. Kan gitu. Sehingga dengan adanya perubahan ini, tapi kalau sekarang sikapnya itu tidak kita tanam mulai sekarang pada generasi yang masih bayi baru keluar, kan itu kalau misalkan orang sudah telanjur tercetak ya, kita punya otak sudah tercetak, itu kan untuk merubah itu sangat sulit kan. Iya. Kan gitu. Udah batu kepalanya. Jadi misalkan kalau dari bayi sudah mulai kita arahkan, kita mau arah ke mana, mudah-mudahan generasi selanjutnya ini sudah beda, mindsetnya udah beda sama kita, kan kira-kira begitu kan. Seperti contoh kan, saya ngalamin sendiri aja, anak saya yang dari kecil saya sekolahkan sekolah Katolik, ya kan,
Beda sama anak saya yang saya sekolahkan internasional. Karakter internasional, sekolah internasional itu udah bener-bener 100% bule. Yang dimana kan kebiasaan bule sama kita itu orang Asia nggak cocok gitu loh. Jadi berantem terus. Kalau hangoutnya makan roti, kalau kita kan makannya nasi goreng. Beda. Ya, sehingga dalam hal ini menurut generasi strawberry atau lebih mudah lah dalam hal ini, apa kira-kira yang terbaik menghadapin membarahnya suasana politik yang sekarang? Kan semakin dekat kan semakin ramai kan ini pasti. Banget, nanti suatu hal kan bisa meledak entah di mana kan. Mudah-mudahan jangan meledak lah yang kita harapkan. Gimana menurut generasi muda ya? Yang pertama adalah santai, chill aja, chill. Kayak kalau aku kayak lo mau mati-matian nih milih dia, nanti kalau dia udah kepilih dia nggak inget elu, gitu. Kayak santai, pilkadanya santai aja, chill, sambil minum kopi mungkin gitu. Jangan terlalu fanatik gitu kayak oh dia harus menang karena kalau dia menang dia akan kita akan mendapatkan perubahan, makan gratis, ini gratis. Balik lagi kita juga masih tetap kerja coy, tetap harus kerja. Oke, pemerintah menyediakan fasilitas ini, fasilitas itu, tapi kan pemerintah nggak pernah bilang kalau saya terpilih rakyat gak usah kerja, saya kasih makan, kan nggak gitu. Tetap kita harus kerja. Jadi menghadapi pemilu ini lebih santai aja. Kalau misalnya pasangannya beda pilihan, jangan nanti cerai, iya kan? Betul. Nanti Pak udah, oh saya pilih nomor ini, kamu pilih nomor ini, kita cerai aja, ya kan? Tiba-tiba yang dia pilih kalah, udah keburu cerai, makanya harus santai. Rujuk lagi. Harus bisa memilah-milah di sosial media kan yang parah banget nih, karena lebih banyak orang, ibu-ibu juga sekarang main TikTok, main Facebook segala macam dibandingkan nonton TV. Jadi dipilah-pilah kalau misalnya ada berita yang oh ini menyesatkan nih, nggak usah dilihat dan nggak usah di-share. Kalau misalnya lihat sendiri ya udah ditangkap sendiri aja. Ya pilihlah yang panggilan dari hati, jangan karena dikasih saus 50 sama nasi padang. Milih pemimpin buat 5 tahun, maksudnya dibayar nasi padang doang gitu kan. Emangnya nilainya cuma segitu. Iya, jadi dilihat oh si ini kinerjanya seperti ini, hasilnya begini gitu. Lebih santai aja, hidup cuma sekali kan, chill. Jangan gara-gara pemilihan serangan jantung mati, belum nikmatin si pemimpinnya kerjanya udah keburu meninggal. Duluan meninggal. Iya. Ya, inilah sikap strawberry lah yang kita bilang itu ya. Jadi kita ngadepin adalah dengan kepala dingin ya, dengan santai kan gitu. Oke. Saya ingin menanyakan suatu kasus Fibioli yang dahulu ya, supaya situ nggak perlu merasa sedih kan gitu kan. Seingat saya 2015 kalau nggak salah itu pernah terjadi kasus ya. Anda dianiaya sama orang ya, disiram air keras sampai lukanya parah sekali. Sejauh mana ini sekarang proses daripada tindak kriminal tersebut? Nol. Nggak ada. Sudah lapor resmi apa segalanya? Sudah semuanya. Udah naik ke media juga kan waktu itu, waktu kejadian itu kan heboh ya, lumayan heboh lah ya di media. Tetap nol. Sampai sekarang nggak ketemu. Nggak ketemu. Nggak. Bisa tahu ditanganin oleh unit apa ya di Poldanya? Jadi dulu laporannya itu awalnya di Polres Jakarta Barat karena kejadiannya di sekitar Jakarta Barat. Nah karena heboh di media, akhirnya dilimpahkan ke Polda. Ya. Aku nggak tahu detailnya ditangani di unit mana, cuma emang nggak ada progres sama sekali nggak ada itu. Kayak waktu kejadian aja itu harusnya kan 1 hari setelah kejadian atau detik itu juga
polisi langsung ngambil CCTV dong. Iya. Untuk tahu. Wajib dong itu. Iya. Itu kan sebagai bukti kan. Iya, ini yang ngambil CCTV mamaku. Yang ketok-ketok minta tolong karena kawasan itu yang punya CCTV hanya rumah itu. Oke. Nah, akhirnya mamaku ngambil CCTV itu kalau nggak salah 1 minggu setelah kejadian karena masih ngurusin aku di rumah sakit. Nah, si CCTV itu diatur setiap berapa hari kehapus. Iya, pasti gitu. kehapus sendiri. Iya, orang waktu itu rekonstruksi kejadian aja yang bikin tuh media duluan sama aku. Iya. Waktu aku bikin baru polisi bikin. Tapi yang hasilnya hingga hari ini tidak ada kelanjutan ya? Nggak ada sama tidak sekali. ada proses. Ada menerima SPDP nggak dari pihak polisinya? Kayak kalau dulu kayaknya dapet deh. Dulu berapa ya. kali. Tapi kalau habis sekarang itu nggak ada. Udah nggak. Pernah ditanyakan lagi nggak kira-kira? Capek. Jujur capek. Ya? Kayak ya udah, oh iya lagi diselidiki, lagi diproses, lagi dicari gitu. Ya, terkesan seolah-olah basa-basi doang gitu ya. Iya, jadi capek. Kalau nggak salah pernah ngadu ke KPAI ya? Iya. Ada hasilnya nggak? Nggak. Nggak ada juga. Nggak. KPAI tidak mengeluarkan sikap? Kayaknya waktu itu cuma wawancara deh. Wawancara aja. Iya. Dia tidak menyuratin penyidik apa segaranya atau dampingin nggak? Enggak. Kalau ngedampingin ke polisi enggak. Enggak ya. Padahal kan kewajiban. Waktu itu umur berapa ya bisa tahu ya? Umur berapa ya? Nah, sekarang aku 26. Masih 17-an, 15, 16. Masih kecil lah, orang masih SMA. Ya belum dewasa lah istilahnya kan. Seharusnya belum strawberry. Kan, iya. Masih mangga. Masih mangga. Harusnya kan didampingin KPAI kan, harusnya kan. Oke. Jadi inilah yang perlu diintrospeksi ya, masing-masing departemen dalam hal ini. Mengapa suatu tindakan kriminal yang begitu kejam, begitu keji ya terhadap seorang siswi kan yang masih kecil kan, yang tidak tahu apa-apa. Bukan suatu hal misalkan cowok situ sakit hati ditinggalin apa enggak gitu. Enggak. Atau ada cewek yang rebutan cowok gitu, enggak. Tidak tahu ya kira-kira alasannya apa gitu, atau penyebabnya itu. Sebenarnya kalau masalah ya orang melakukan sesuatu, karena kan aku bukan yang ikut tawuran terus disiram asal-asalan gitu. Emang aku diikuti naik motor dan aku berhenti, dia berhenti, disiram. Jadi emang ke aku gitu, bukan sengaja khusus lah ya, iya, ditarget ya. Iya, gitu. bukan yang kayak oh dia ikut tawuran makanya dia kena siram air keras gitu. Ya pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu kita udah ceritakan semuanya ke polisi. Kayak orang-orangnya yang kita curigai ini, nomor teleponnya ini, rumahnya di sini gitu. Tapi ya begitu, malah polisi sangat-sangat lambat. Yang kemana-mana tuh malah justru keluargaku. Yang nyari, oh si ini udah pindahnya kemana, malah keluargaku yang duluan yang tahu dibanding polisi. Gitu ya. Jadi kelihatannya di sini penyidiknya itu kurang perhatian gitu ya. Kurang banget. Mungkin karena dilihatnya udah sembuh dan nggak ada bekasnya gitu. Emang nggak ada bekasnya terlihat, tapi kan proses penyembuhannya itu kan batin juga perlu sakit iya, dan kan. Bukan hanya soal badan kan. Iya, dan lama banget bukan fisik itu. aja kan. Ya kita mengharapkan lah bahwa polisi dalam hal ini bisa sedikit-sedikitnya lebih atensi kan ya, betul. Karena polisi kalau betul-betul mau melakukan penyelidikan pasti akan kebongkar. Pasti. Tidak ada yang tidak bisa kebongkar ya. Tapi ya memang inilah yang dialamin oleh salah satu warga kan, memang ya tidak menyenangkan. Iyalah, udah berapa tahun. Sampai aku bilang ya udah kalau aku ketemu ya udah deh aku maafin deh, penting aku pengen tahu aja. Pengen tahu dia kenapa, salahnya apa aku sampai disiram seperti itu. Iya. Karena udah terlalu lama ya, 2015 sampai sekarang. Iya. Ya. Sebelum kita mengakhirin acara diskusi ringan ini ya, ada nggak suatu pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Anda? buat pemirsa lah, ini kan akan dilihat banyak orang ya. Kira-kira apa pesan-pesannya yang disampaikan khususnya
yang dalam hal masa panca politik ya sekarang ya. Termasuk juga kedua pesan terhadap apakah sih pantas tidak melakukan penganiayaan terhadap siswi kan gitu yang masih berumur remaja sekali gitu. Apa kira-kira pesan yang mau disampaikan? Kalau pesan, aku bukan sok paling tahu ya. Aku masih muda. Nanti yang tua-tua nonton aku bilang, ih ini anak ingusan kemarin gitu pastikan. Tapi balik lagi kita menyikapi tahun politik ini harus lebih dengan kepala dingin, lebih santai. Berbeda-beda pilihan itu hal yang sangat wajar. Satu keluarga, misalnya anaknya pilih A, bapaknya pilih B, bukan berarti anaknya jadi kurang ajar, nggak dosa juga gitu. Jadi yuk kita berpolitik yang damai, nggak perlu berantem. Biarin aja deh orang-orang yang di TV-TV berantem, tapi kita jangan. Nanti kita nyoblosnya dengan yang bahagia, dengan hati bahagia. Kalau misalnya pilihan kita terpilih menang ya bersyukur. Kalau misalnya pilihan kita kalah ya itu pertandingan, ada yang menang ada yang kalah gitu. Kalau dia kalah berarti dia belum lebih baik atau belum takdirnya untuk menang gitu. Terus kalau untuk yang kasus penganiayaan yang aku udah alami sendiri, karena pengalaman aku lapor ke polisi itu nihil. Banyak juga yang bilang kayak misalnya dia hilang motor, dia lapor ke polisi. Udahlah nggak usah lapor polisi, karena biaya lapor polisinya lebih mahal dibandingkan motornya. Karena polisi juga cuma, oh ya udah BAP, udah hilang gitu kasusnya. Jadi mungkin untuk ya aparat polisi ya harus lebih, jangan lihat aku udah sembuh, jadi ya udah dia udah sembuh, dia nggak mati kok. Biar aja pelakunya, karena bisa jadi itu jadi contoh untuk orang lain. Oh gue siram air keras orangnya sembuh, gue gak ketangkep, artinya itu bakal jadi efek terus, efeknya banyak, mungkin bukan aku doang, tapi bakal efek ke lain-lainnya. Oh gue nyuri ini gue gak ketangkep, oh gue nyiram orang sampai matanya buta gue gak ketangkep gitu. Itu jadi bikin negara kita yang makin negara bodoh gitu sih. Jadi konklusinya bahwa menghadapi tahun politik dengan kepala dingin, tidak perlu terjadi perselisihan atau pertengkaran, apalagi antara dalam keluarga maupun teman atau tetangga. Karena perbedaan pilihan tidak berarti perbedaan suatu permusuhan kan. Itu kan pilihan. Sehingga kedua, dalam hal masalah soal penganiayaan, ya saya hanya menghimbau kepada polisi tentunya kan, Polri dalam hal ini penyidik itu lebih dengan serius dan lebih profesional menangani segala bentuk laporan. Karena kemana lagi rakyat mau mengadu? Satu-satunya penyidik tunggal itu kan polisi. Ya, makanya sekarang orang lebih suka viralin. Diviralin dulu baru polisi kerja gitu. Tapi kan metodenya nggak seperti itu, kita harus lapor polisi dulu, yang benarnya kan kayak gitu. Nah sekarang rakyat kita tuh lebih suka viralin, ketika sudah viral pasti polisi bertindak karena kan malu. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak.